Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 4 yang berbunyi, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah teladan iman percaya bagi umat manusia. Kisah yang diungkapkan di dalam Alkitab tentang Daniel di gua singa sangat digemari oleh anak-anak. Selain itu, kisah ini juga dapat memberi pelajaran ataupun pengajaran yang sangat berharga bagi kita semua umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Marilah kita lihat kembali akan iman percaya dari seorang yang saleh bernama Daniel ini. Berdoa adalah tugas tanggung jawab umat manusia seumur hidupnya. Daniel sekurang-kurangnya ketika berumur 80 tahun ketika peristiwa itu terjadi, namun Alkitab atau kitab suci kita menyatakan bahwa ia selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Allah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Daniel taat dan setia dan tekun di dalam berdoa di sepanjang hidupnya, mulai dari masa mudanya di Yerusalem dan selama 65 tahun di Babel. Kesetiaan adalah kesaksian yang tidak dapat disangkal, di mana ketika Daniel dihukum dengan cara melemparkannya ke gua singa, maka Darius berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Iman kepercayaan Daniel kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu Allah Israel yang adalah Allah yang disembah, dipuji, dan dimuliakan oleh Daniel ini adalah merupakan kesaksian yang diketahui oleh semua orang, termasuk sang Raja Darius yang kala itu ingin agar semua orang menyembah dirinya dan bukan menyembah Allah umat Israel atau Allahnya Daniel itu. Tuhan Allah Israel begitu menghargai akan adanya kesetiaan. Daniel diselamatkan karena ia beriman percaya kepada Allahnya dengan kokoh, kuat, dan teguh. Sebagai hasilnya, maka raja menyerukan agar seluruh rakyatnya mau beriman percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Dan Daniel terus berjaya selama masa pemerintahan Raja Darius. Lihatlah dalam Daniel 1 ayat 29 ini. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan yang juga dituliskan di masa kita, masa perjanjian baru, masa kita boleh memperingati minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah di masa yang akan datang ini, sebagaimana difirmankan oleh Tuhan yang dituliskan oleh malaikat Tuhan, sebagaimana didengar dan dituliskan oleh Yohanes di dalam Wahyu 2 ayat 10 ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh sekaligus mengingatkan kami akan contoh teladan iman percaya dari seorang Nabi Daniel
ketika ia berada di antara orang kafir, ketika dalam pemerintahan raja kafir sendiri yang pada mulanya mau memfokuskan supaya penyembahan rakyat itu kepada diri Raja Darius itu, tetapi ternyata kemudian berbalik, mengajak rakyatnya untuk menyembah Allah yang disembah oleh Daniel dan memenangkan banyak orang untuk mengenal Allah yang hidup satu-satunya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, supaya menjadi inti pokok pemberitaan Injil yang adalah Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus melalui diri kami, orang yang sudah mengaku secara pribadi maupun keluarga yang beriman percaya kepada Kristus ini, agar tetap setia dan taat bagaimana harus memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa di surga. Kami mohon Bapa, supaya ketika kami menghadapi tantangan seberat apapun atau seringan apapun, supaya tantangan terhadap iman percaya kami untuk menyembah kepada Allah lain, hari ini kami diingatkan supaya satu-satunya Allah yang dapat disembah, dipuji dan dimuliakan hanyalah satu, yang dari tempat maha tinggi mau turun menjadi ke tempat yang maha rendah guna menyamakan diri dengan kami umat-Mu ini, supaya dilihat oleh mata kepala iman percaya kami ini oleh orang lain, supaya meniru kami boleh mengikuti satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu hanya di dalam Allah yang esa, yang sudah menyatakan diri dalam ciptaan-Mu sebagai Allah pencipta, dan juga melalui kehidupan umat manusia dalam diri-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh dicontoh dan diteladani. Dan hingga sekarang juga kami rasakan kehadiran-Mu dalam kuat kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memberitakan tentang kabar sukacita di mana pada hari Paskah Engkau bangkit untuk mengalahkan kuasa kematian itu, dan memungkinkan setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal bersama-Mu kelak di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, sempurnakan doa kami dan kabulkan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.